Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan memulai hari, dan mari kita awali dengan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami bangun, kami boleh bersyukur, dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar tahun 1960-an ada seorang olahragawan profesional di Amerika yang bernama Gale. Dia itu selalu memakai kalung yang bertuliskan aku yang ketiga. Mungkin ada orang-orang tertentu yang bertanya ya, mengapa justru dia nggak menuliskan bahwa dia itu yang pertama ya, tetapi aku yang ketiga. Nah, moto ini didapat dari pelatihnya yaitu Bill Easton. Pada waktu itu dia membuat kata-kata ini dan menaruh di meja kerjanya sampai akhirnya Gale ini melihat dan terinspirasi ya ketika pelatihnya itu mengatakan bahwa kenapa aku yang ketiga? Karena yang pertama adalah Allah. Kemudian yang kedua adalah orang tua dan teman-temannya. Yang ketiga adalah aku atau dirinya sendiri. Pada waktu itu kata-kata ini sangat mempengaruhi kehidupan Gale ya, sehingga ketika dia merasa tidak sukses atau dia merasa sekali-kali tidak menang, hal itu membuat apa? Dia siap menerima kegagalan itu. Kenapa? Karena saya yang ketiga. Di dalam bacaan yang kita baca di dalam kitab Yohanes tadi, tentu kita mengenal siapa Yohanes. Seseorang yang luar biasa. Firman Tuhan katakan dia mempunyai roh yang kuat. Ya, dia hidup di padang gurun. Dia dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Elizabeth yang pada waktu itu dia mempunyai kerinduan yang besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis adalah rasul yang sederhana ya. Dia adalah tokoh yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus ya, yang dinanti-nanti pada waktu itu ya. Dia sangat rendah hati. Dia juga mempersiapkan jalan bagi dia yang akan datang, yang apa? Yang kuasanya itu lebih dahsyat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Yohanes mengatakan ya, membuka tali kasutnya pun saya tidak pantas. Yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 16. Kenapa? Karena yang disiapkan itu adalah seorang Mesias, raja yang dinanti-nanti puluhan tahun ya, bahkan ratusan tahun. Sehingga apa? Seorang Yohanes yang dipakai Allah luar biasa, dengan kerendahan hatinya dia mengutamakan Tuhan. Makanya di dalam bacaan tadi dikatakan aku bukan Mesias ya. Dia ngaku ya. Dia mengaku bahwa aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Harusnya orang yang mendahuluinya itu kan lebih penting ya, mungkin lebih merasa gimana gitu ya, tetapi enggak ya. Yohanes tetap rendah hati karena dia dipakai untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Dia bukan yang pertama. Karena yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Nah, ketika kita menempatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita yang pertama dan yang utama, itu akan menjadi sebuah kerendahan hati dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita diingatkan kembali, apakah kita sudah mengutamakan Tuhan Yesus? Menjadikan Tuhan Yesus yang utama di dalam kehidupan kita. Apakah kita ketika kita bangun pagi
pagi hari ini kita sudah mencari Tuhan Yesus karena Dia yang utama. Dan biarlah kita belajar kepada Yohanes. Rendah hati, mencari Tuhan, dan mengutamakan Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.